hatiku, kau di pikiranku, dan bawaku mendekat. Di mana kau tinggal? Kau di hatiku, kau di pikiranku, dan bawaku mendekat. Di mana kau tinggal? Ku perlu kau, Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu kau, Tuhan, di hidupku. Hanya Engkau, Tuhan, mengerti hatiku. Hanya Engkau, Tuhan, yang ku perlu. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah dan berjumpa dengan Tuhan dalam ibadah raya melalui online pagi hari ini. Saudara, pagi ini kita akan mendengar firman Tuhan yang saya beri judul Kebutuhan Kita Akan Tuhan. Kebutuhan kita akan Tuhan. Mari saya petikan dari Mazmur 73 ayat 25 dan 26. Mazmur 73 ayat 25 dan 26. Firman Tuhan berbunyi sebagai berikut. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika seseorang membutuhkan seseorang bagi kehidupannya, pasti ia berpikir bahwa orang yang dibutuhkan itu memiliki sesuatu yang ia sedang perlukan. Misalnya, kalau ada seorang yang merindukan atau menginginkan pertolongan seorang dokter, maka ia tentu membutuhkan terapi, membutuhkan nasihat, membutuhkan pengobatan, atau nasihat bagaimana ia harus hidup secara benar dan sehat. Dia perlu memeriksakan kesehatannya kepada dokter. Itu sebabnya ia membutuhkan perawatan. Begitu juga kalau seseorang membutuhkan seorang pengacara, tentu ia berharap pengacara ini dapat memberikan nasihat hukum. Atau ketika ia sedang berperkara di pengadilan misalnya, ia membutuhkan pendampingan, ia membutuhkan nasihat dan bimbingan, bahkan ia membutuhkan pembelaan. Saudara, kalau seseorang membutuhkan seorang kawan yang menemani di perjalanan misalnya, karena tempat yang ia tuju ia belum kenal, belum tahu, dan belum sebelumnya tidak ada pengetahuan tentang tempat itu, maka ia membutuhkan seorang teman, seorang pemandu, misalnya pemandu wisata yang akan menemani dia dan membawa dia mengunjungi tempat wisata tersebut. Saudara, kalau kita mencari Tuhan,
Sebenarnya apa yang kita butuhkan dari Tuhan? Apakah yang kita butuhkan hanya sekedar kesembuhan, pertolongan dari masalah ekonomi, kebutuhan-kebutuhan sehari-hari, atau mungkin karena kita tengah mengalami masalah yang pelik, kita membutuhkan mujizat? Kalau kita mencari Tuhan, sebenarnya apa yang kita perlukan daripadanya? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, banyak sekali orang-orang percaya yang datang kepada Tuhan hanya untuk mengungkapkan kebutuhan-kebutuhan berkat, kebutuhan-kebutuhan persediaan hidup sehari-hari. Datang kepada Tuhan untuk pertolongannya, untuk mujizatnya. Dan ini sudah mengakar, sudah membudaya bagi sebagian besar anak-anak Tuhan. Dan kebiasaan ini saya temukan di banyak gereja.
Jadi saudaraku, jujur saja, kalau kita membutuhkan dan mencari Tuhan, sebenarnya kita memerlukan apanya? Apa yang kita butuhkan dari Dia? Saudara, apakah kita hanya membutuhkan persediaan untuk hidup sehari-hari? Jaminan bahwa kita tidak akan mengalami kekurangan, agar jaminan persediaan hidup sampai hari esok selalu tercukupi? Saudara, pendek kata sering kita menggantungkan seluruh masa depan kita kepada Tuhan. Kita cari Tuhan hanya untuk kebutuhan di dunia. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang membutuhkan Tuhan hanya untuk kebutuhan kekinian, kebutuhan fana. Kalau kita mengikut Tuhan dan mengiring Tuhan, hanya karena didorong karena kebutuhan ini dan itu, karena belum punya ini dan belum punya itu, karena masih kurang ini dan kurang itu, saudaraku, yang kita kejar sesungguhnya hanyalah janji-janjinya. Yang kita kejar adalah berkat-berkatnya. Saudara, ini tentu saja secara normatif adalah wajar dan tidak salah. Tetapi ketahuilah saudara, ini sesungguhnya bukan hanya salah, tetapi sangat berbahaya, bahkan menyesatkan. Karena dengan cara berpikir dan membangun sikap seperti ini, seorang sudah memperlakukan Tuhan secara tidak pantas. Kita memperlakukan Dia secara tidak hormat. Kita memperlakukan Dia tidak sebagaimana layaknya. Saudara, Dia memang mampu menolong ekonomi kita, tapi Dia bukanlah Mesias ekonomi saja. Dia memang mampu menyembuhkan kita, tetapi terutama dan pertama, Ia datang bukan untuk sekedar menyembuhkan tubuh ini. Toh kalau tubuh ini satu saat menua, akhirnya kita sepuh, kemudian kita dirongrong oleh berbagai penyakit, akhirnya kita mati. Bagaimana nasib kita kalau kita berhubungan dengan Tuhan hanya bertalian untuk kesembuhan-kesembuhan fisik bagi kebutuhan yang fana di dunia ini? Dia datang bukan cuma untuk itu. Terlalu kecil dan naiflah bila kita mengira Ia datang hanya untuk persoalan-persoalan fana. Justru kalau kita datang berurusan kepada Tuhan, Dia ingin kita mengerti arahannya, supaya kita dapat menjadi keluarga besar kerajaan Allah. Sebab dunia yang kita tempati hari ini, dunia yang sungguh-sungguh tidak layak untuk ditempati, tidak layak ditinggali. Ada dunia lain yang Tuhan sudah sediakan, dan itu adalah keabadian dan kekekalan. Kesanalah kita mestinya mengarahkan passion hidup kita, destiny kita seyogianya ke sana. Pikirkanlah perkara-perkara di atas, bukan yang di bawah. Pikirkanlah perkara-perkara Tuhan, bukan perkara-perkara dunia, seperti yang menggayuti hati anak-anak dunia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mestinya kita berkata, Tuhan, aku membutuhkanmu, aku memerlukanmu, bukan hanya karena berkatmu, bukan untuk meminta mujizatmu, tetapi aku membutuhkanmu karena Engkau sendiri, karena pribadimu yang suci. Engkaulah kebutuhan utamaku. Aku tidak dapat hidup tanpa Engkau ya Tuhan. Engkaulah yang kusayang, Engkaulah yang kucinta.
Engkaulah harapanku satu-satunya dan tidak ada yang lain. Engkaulah yang paling kubutuhkan. Bila engkau menjadi milikku, tak ada masalah dengan hal-hal yang lain. Saudara, kenyataan yang memang kita tidak dapat hidup tanpa Tuhan dan di luar Tuhan. Karena dialah kehidupan kita. Kehidupan yang dibangun di luar persekutuan dengan Tuhan sesungguhnya bukanlah kehidupan, atau minimal belumlah kehidupan yang sebenarnya. Itulah sebabnya Ibrani pasal 12 ayat yang ke-10, Ibrani 12 ayat ke-10 firman-Nya berkata, sebab ia mendidik kita dalam waktu yang pendek, sesuai dengan apa yang ia anggap baik. Dia menghajar kita demi kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian di dalam kekudusan-Nya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mendapat bagian dalam kekudusan Tuhan kelihatannya suatu hal yang mustahil, terlampau berat, bahkan bermimpi pun takut kita. Apakah mungkin kita menjadi sekudus Tuhan, sesuci Tuhan dan sempurna Tuhan? Sesungguhnya tidak. Tak perlu digumuli bahkan, sebab sebagai anak Tuhan, anak Allah, kita memiliki DNA Allah. Sebagai contoh, banyak anak-anak kita yang kadang fisiknya persis seperti kita. Wajahnya, cara jalannya, cara bicaranya, bahkan sampai warna suaranya pun persis dengan warna suara kita. Sebab mungkin bentuk anatomi kerongkongan dan pita suaranya persis seperti pita suara kita. Bahkan dia memiliki kecenderungan hobi yang sama dengan kita. Kenapa? Karena dia se-DNA dengan kita. Begitu juga hubungan kita dengan Tuhan. Saudaraku, sejak kita lahir baru, kita dilahirkan oleh firman Allah. Kita memiliki DNA Allah. Sehingga kita memiliki pikiran Allah, perasaan Allah, selera Allah. Dan untuk menjadi kudus dan sempurna seperti Dia, tak perlulah Anda pontang-panting mematikan daging. Berjalanlah dalam Roh Kudus. Bangun manusia roh Anda. Berikan diri untuk dituntun dan dipimpin, dibimbing, dikuasai oleh Roh Kudus, maka Anda akan berjalan dalam arahan yang sama dan dapat menjadi seperti Yesus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mestinya bukankah kita harus berkata, aku mau datang kepada Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, sebab aku memerlukan Tuhan. Aku memerlukan Engkau, sebab hanya Engkaulah sumber hidupku, hanya Engkaulah sumber pengharapanku, dan Engkaulah masa depanku. Saudara yang dikasihi Tuhan, di luar itu, kita belumlah dapat disebut hidup. Saudara, faktanya sayang, seribu sayang, hari ini realitasnya masih begitu banyak orang yang masih bersekutu dan bercinta dengan dunia ini. Mereka masih ingin berjinak-jinak merpati dengan barang-barang dunia, dengan kesukaan daging, dengan hawa nafsu, hiburan-hiburan, pangkat, bahkan ada yang mereka gila gelar, gila pujian, gila hormat. Seakan-akan hidup ini hanya perlu dipenuhi oleh hal-hal yang duniawi. Mereka lupa. Sesungguhnya gembala yang baik itu memberikan hidupnya, zoe, memberikan hidup yang kekal untuk kita, bukan bio. Memberikan hidupnya bagi kita. Sebab Dia berkata, aku ini jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku.
Dan dia sebagai gembala, dia berikan nyawanya, hidupnya bagi kita, zoe-nya bagi kita, supaya kita tidak bernasib sama dengan dunia ini yang akan dipanggang dalam lautan api bersama iblis, antikris, dan nabi palsu. Kita ditakdirkan untuk hidup dalam keabadian di langit bumi baru bersama dengan Tuhan. Mestinya, saudaraku, segala sesuatu yang kita rindukan, bahkan yang kita sudah miliki hari ini, seyogianya kita gunakan untuk sarana melayani dan mengabdikan diri kepada Tuhan. Saudaraku, berkat-berkat itu adalah sarana, bukan sasaran. Yesus itulah sasaran kita. Rumah abadi jadi sempurna seperti Bapa, itulah sasaran kita. Dan berkat-berkat yang Tuhan sediakan adalah sarana untuk pencapaian yang abadi. Sebenarnya yang paling kita butuhkan adalah dirinya sendiri. Karena dia yang mampu mengubah perangai, perilaku, mengubah kita terus akan menjadi serupa dengan dia. Satu saat perilaku kita dengan manusia lama yang sombong, culas, kejam, seringkali kesetanan, penuh dengan kebencian, seringkali kita tidak sadar bahwa kita begitu kejam. Namun melalui kelahiran baru, Roh Kudus akan mengubah kita, memiliki karakter yang agung, dan memiliki kodrat kesucian Allah. Saudara, yang kita paling butuhkan adalah Tuhan. Alangkah itu sangat menyedihkan bila hari-hari ini saya melihat masih begitu banyak, bahkan bukan cuma jemaat, tapi para rohaniwan, bahkan hamba Tuhan yang berkecimpung sehari-hari di dalam ladang pelayanan, belum merasa akan adanya kebutuhan yang paling vital, yaitu kebutuhan Kristus di atas segala-galanya. Karena itu, saudaraku, di akhir renungan pagi ini, kita membutuhkan Tuhan lebih dari apapun juga. Setialah. Kita tidak akan pernah menyesal bila kita tidak membelakangi Tuhan hari-hari ini. Kejarlah dia, carilah dia. Karena kebutuhan utama kita adalah dia semata-mata. Kiranya pagi ini kita boleh diubahkan, dicerahi, dan mengalami pembaruan kodrat dan pikiran kita. Sehingga kita menyadari dialah segala-galanya. Memperoleh dia, kita memiliki segala-galanya. Pastikan tidak ada kita yang dianggap tidak setia dan tertinggal, terbuang untuk selama-lamanya. Semoga Tuhan memberkati kita dalam nama Yesus. Amin. Hidup